Selamat pagi anak-anak. Kalau kemarin kita sudah belajar mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa, sekarang untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran pecahan biasa di halaman 22. Ayo menalar. Bentuk pecahan yang telah dipelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan menyebutnya merupakan bilangan bulat. Pada pengamatan 1/2 dan 3/4 adalah bentuk pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni atau sejati. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Sebagai contoh, perhatikan berikut ini. Ada pecahan 2/5. Kok 2/2? 2/5. Ini disebut apa? Yang atas sebagai pembilang, sedangkan yang bawah penyebut. Ya kan? Nah, ini pembilang lebih kecil dari penyebut. Jadi ini disebut pecahan murni. Atau jika penyebut pembilang 2/2, pembilang atau menyebut sama, ini juga dinamakan pecahan murni. Nah, kemudian di keterangan yang berikutnya, jika pembilang lebih besar dari penyebut, contohnya misalkan 5, pembilangnya 5, penyebutnya 2, ini disebut pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni. Nah, seperti itu ya contohnya. Kalimat berikutnya, perhatikan contoh 1.6 berikut ini. Jadi kita suruh memperhatikan contoh berikut ini. Tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. Kita mulai yang A. 7/5 pecahan tidak murni. Mengapa? 7/5 pecahan tidak murni. Mengapa? Karena pembilang lebih besar dari penyebut. Karena pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, kemudian untuk yang B, 10/21 pecahan murni. Mengapa? B, 10/21 pecahan murni. Mengapa? Karena untuk pembilang lebih kecil dari penyebut. Karena pembilang lebih kecil
Kemudian yang C, 21/11 pecahan tidak murni. Mengapa? C, 21/11 adalah pecahan tidak murni. Mengapa? Karena bilang lebih besar dari penyebut. Karena pembilang lebih besar dari penyebut. Kemudian yang D, 11/45 pecahan murni. Mengapa? 11/45 adalah pecahan murni. Mengapa? Karena pembilang lebih kecil daripada penyebut, seperti itu ya. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Kemudian yang terakhir, yang E, 21/14 pecahan tidak murni. Mengapa? Dan yang E, 21/14 pecahan tidak murni. Mengapa? Karena pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, sangat mudah kan? Setelah mencoba menjawab beberapa pertanyaan di atas, di sini juga masih ada pertanyaan lagi. Dapatkah pecahan-pecahan di atas disederhanakan? Bagaimana jawabannya? Jawabannya, pecahan-pecahan di atas ada yang bisa disederhanakan, dan ada yang tidak bisa. Untuk jawaban yang pertama, dapatkah pecahan-pecahan di atas disederhanakan? Ada yang tidak dan ada yang bisa. Pecahan mana yang dapat disederhanakan? Terus kemudian berikutnya, pecahan mana yang tidak dapat disederhanakan? Berarti ini ada dua jawaban. Yang pertama, pecahan yang dapat disederhanakan adalah pecahan yang E, pecahan 21/14. Ini dapat disederhanakan menjadi 3/2. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Pecahan mana yang tidak dapat disederhanakan? Berarti yang tidak dapat disederhanakan ya ini 7/5,
10/21, 21/11, dan 11/45. Ini pecahan yang tidak dapat disederhanakan. Jadi ini yang dapat disederhanakan, ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini juga tidak bisa, dan ini juga tidak bisa disederhanakan. Kemudian kembali ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi menurut kalian apa yang dimaksud pecahan murni? Apa tadi yang dimaksud pecahan murni? Yang dimaksud pecahan murni adalah apa? Pecahan murni adalah apa? Jika pembilang lebih kecil atau sama dengan penyebut, ya kan? Dan untuk pertanyaan yang berikutnya, apa yang dimaksud pecahan tidak murni? Apa? Kembali ke sini. Pecahan tidak murni karena pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi jawabannya karena pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Setelah ini akan saya berikan beberapa soal untuk kalian kerjakan untuk latihan soal. Untuk latihan soalnya ini silahkan ditulis di buku tulis kalian. Tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau pecahan tidak murni. Cuman ada 5 soal. Nomor 1 2/5, nomor 2 2/3, nomor 3 2/2, nomor 4 10/5, nomor 5 20/12. Tentukan dari pecahan-pecahan ini mana pecahan yang murni dan mana pecahan yang tidak murni. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Oke, tetap semangat belajar di rumah dan selalu perhatikan protokol kesehatan.